dua kelompok remaja terjadi di tengah perlintasan rel kereta Jakarta Pusat. Remaja adalah generasi penerus bangsa. Masa remaja adalah masa pencarian diri, masa di mana seseorang mulai mengenal dunia yang lebih luas. Namun, di balik semangat dan potensi besar tersebut, muncul berbagai tantangan yang tidak mudah dihadapi. Di era modern, kehidupan remaja mengalami perubahan yang sangat cepat. Teknologi dapat diakses mudah tanpa batas. Hal ini dapat memicu berbagai bentuk kenakalan remaja, seperti penyalahgunaan teknologi, tawuran, cyberbullying, kecanduan bermain HP, antisosial, hingga perilaku yang melanggar norma sosial. Untuk mengetahui bagaimana kondisi kenakalan remaja di masyarakat, serta upaya yang harus dilakukan untuk mengatasinya, kami berbincang langsung dengan salah satu tokoh masyarakat. Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Ngindana Lajifa dari kelompok PJOK untuk melakukan wawancara dengan Ibu Eni selaku Ibu Kadus Dusun Macasan. Oke, untuk pertanyaan pertama, menurut pandangan Ibu selaku Ibu Kadus, bagaimana kondisi perilaku remaja di desa ini secara umum dalam beberapa tahun terakhir ini? Ya, secara umum untuk perilaku remaja saat ini memang sangat memprihatinkan ya, karena mungkin efek dari kemajuan teknologi, rasa individualisme anak remaja itu cenderung kelihatan saat ini terlalu menyendiri karena mungkin mereka fokus dengan HP mereka masing-masing. Jadi kurang interaksi. Ya, kurang interaksi. Kadang misalkan ada satu event, itu mereka cenderung lebih mementingkan HP mereka sendiri daripada untuk untuk ngobrol-ngobrol satu dengan yang lain. Tapi untuk masalah kenakalan remaja, Bu? Kalau kenakalan remaja di sini masih terkontrol sih, maksudnya masih terkontrol, itu tidak terlalu begitu nggih, wajar lah kalau anak-anak muda itu keluar malam, mungkin itu masih dalam taraf wajar untuk anak-anak. Cuma itu tadi satu hal yang sangat memprihatinkan, yaitu sikap individualisme. Sikap ketika mereka tuh acuh. Terlalu acuh dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, itu apa saja masalah atau fenomena kenakalan remaja yang paling sering terlihat atau dikeluhkan oleh warga? Yang dikeluhkan warga saat ini kebanyakan manusia. Karena pergaulan kurangnya interaksi satu antara pemuda. Maksudnya yang khususnya ya dalam rumah tangga, enggak usah jauh-jauh, dalam event rumah tangga pun. Terus mungkin Mbak Nala mungkin paham ya, misalnya di rumah ada bapak, ibu, kakak, itu ya. Jadi satu udah megang HP sendiri, kan tetap kurangnya interaksi nggih. Mungkin mereka cuma fokus dengan apa yang mereka lihat. Jadi lupa waktu. Yang saya lihat kalau sini sekarang terus efeknya nanti kalau sini kurangnya terus terang yang remaja-remaja saat ini nggih, SMP ke atas, mulai SMP itu kurangnya simpatik mereka dengan orang-orang, terutama dengan orang yang lebih tua. Mungkin itu karena pengaruh dari media sosial yang mereka tonton juga, Bu. Ya, di salah satu sisi HP itu memang dampak positifnya banyak sekali. Tapi karena cuman sekarang juga efeknya negatifnya juga seperti itu. Kalau memang anaknya nggak bisa ngontrol sendiri,
kadang nggak usah jauh-jauh, saya pun kalau jadi satu, mereka ditanya harus pegang HP ya. Jawabannya wis Nah, ngantor. jawabannya wis saya nanya sendiri. Untuk pertanyaan yang ketiga, jika dibandingkan dengan zaman dahulu, perubahan apa yang paling mencolok dari sikap remaja sekarang dalam berinteraksi dengan remaja ke orang tua di desa ini? Ya. Kalau dulu di Dusun Mancesan ini yang dekat aja nggih pada waktu Lebaran itu, kalau remaja-remaja dulu masih interaksi satu dengan yang lain itu sangat erat. Jadi misalkan pada waktu ada Lebaran itu mereka satu event, terus satu malam itu mereka memang meluangkan waktu untuk silaturahmi ke yang sepuh-sepuh. Itu tradisi dari kita, nggih. Walaupun nggih, memang kalau dulu dari dulu Mancesan ini terkenal dengan kalau remajanya wis di event Lebaran nggih, yang kita bicarakan karena deket-deket ini aja. Itu mercon, istilahnya mercon dengan petasan itu kayaknya kembangnya kita ya. Jadi kalau dulu walaupun mereka itu main itu, tapi sisi positifnya kalau dulu sebelum kita terinfeksi dengan HP itu mereka masih itu seperti silaturahim semua itu remaja, baik itu mulai SMP ke atas, itu bisa terkoordinasi kumpul di satu titik, nanti mereka suan-suan terus ke yang sepuh-sepuh itu, nanti mereka silaturahim nanti sampai malam. Terus kalau secara umum, kalau mereka itu dengan orang tua lihat itu menyapa, istilahnya menyapa itu menyapa dengan terus panjang nggih. Maksudnya panjang itu dengan obrolan yang lain. Kalau sekarang paling duduk guyu pun itu kadang mereka susah. Seperti itu. Terima kasih. Untuk soal yang keempat, apa tantangan tersulit yang Ibu alami dalam membimbing atau menasihati anak-anak muda? Kesulitan orang tua pun untuk menasihati anaknya. Kadang di lingkup keluarga terkecil itu pun mereka itu lebih percaya dengan kalau untuk nasihat itu mereka lebih mendengarkan temannya dari anak-anak saat sekarang daripada orang tuanya. Kebanyakan saya lihat kalau sekarang beberapa pun kalau dinasihati orang tua mungkin malah bahwa ini nek orang lain sing malah kadang mereka nurut. Gitu. Mungkin mereka merasa kurang percaya dengan orang tuanya. Ya mungkin karena itu, mungkin juga karena mereka memandang sebelah mata sebenarnya. Karena mereka sendiri terlalu sibuk dengan HP yang mereka miliki di rumah. Terus mungkin dari kesibukan orang tua mencari nafkah untuk keluarganya, itu juga ada efek ke depannya seperti itu. Sulitnya kita untuk saat ini mengumpulkan remaja pada saat event tertentu, misalkan ada kayak Big Remaja, kumpulan, itu yang sulit saat ini. Kita ada kendala seperti itu. Kadang pun kumpulan kita sama-sama duduk di di event kumpulan remaja pun itu mereka cuma dengarkan, nanti mereka sudah sambil pegang HP sendiri-sendiri. Jadi seperti itu. HP menjadi fokus utama mereka. Kalau
Nah, yang terakhir Bu, pesan atau nasihat apa Ibu ingin sampaikan kepada kami sebagai pelajar agar terhindar dari perilaku negatif tersebut? Sepertinya terfokus pada gadget yang saat ini sangat mempengaruhi para remaja. Ya, harapan saya semoga nanti untuk anak-anak muda nih, untuk anak-anak muda, remaja, para remaja pun itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Manakala itu ada, memang itu kita harus bisa HP untuk mengikuti zaman. Cuman itu penting karena kalau tidak ada HP kita juga gaptek kita nggak tahu perkembangan apa. Sekarang kok kita nanya apapun sudah ada aplikasi AI terus yang lain itu. Memang itu sangat penting, cuman jangan meninggalkan budaya-budaya lama yang memang itu sudah tertanam sejak dulu. Misalkan keramah-tamahan remaja itu juga harus dijaga. Terus interaksi dengan keluarga, ibu, kakak, orang tua itu pun jangan sampai renggang gara-gara HP tadi. Ini cuma nasihatnya, semoga adik-adik itu nanti bisa sukses dibantu dengan teknologi yang memang tuntutannya di masa ini harus kita tahu apa inovasi-inovasi yang ada di HP tersebut, tapi jangan sampai juga kita meninggalkan budaya-budaya lama yang sudah ada sejak dulu, terus harus bisa introspeksi diri, mengontrol apa yang harusnya mereka tahu. Jadi usahanya walaupun di zaman teknologi yang sangat maju ini, jangan lupakan budaya-budaya negara yang sudah ada dari zaman dahulu. Oke, terima kasih Bu atas jawaban-jawaban pertanyaannya dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa diwawancarai bersama kita untuk tugas PJOK-nya. Semoga yang Ibu sampaikan dapat menjadi pesan kita semuanya dan nasihat-nasihatnya bisa menjadi refleksi untuk diri kita sendiri supaya menjadi diri pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih ya Bu. Fenomena kenakalan remaja tidak bisa dianggap sebagai masalah kecil. Hal ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perhatian terhadap generasi muda masih perlu ditingkatkan. Kurangnya pengawasan, pengaruh lingkungan, serta penggunaan teknologi yang tidak bijak sering menjadi penyebab munculnya perilaku menyimpang pada remaja. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk memberikan bimbingan, pendidikan karakter, serta ruang kegiatan positif bagi para remaja. Dengan arahan yang tepat, remaja tidak hanya dapat menjauhi kenakalan, tetapi juga mampu berkembang menjadi generasi yang berprestasi dan membawa pengaruh baik bagi lingkungannya. Karena masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh perkembangan zaman, tetapi juga oleh bagaimana kita membimbing generasi muda hari ini.